Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wutong hati-hati. Wang Yuhao memperingatkan, meskipun Feng Ling adalah wakil ketua sekte dari Sekte Roh Suci atau Gereja Roh Kudus, dengan namanya, dia sebenarnya dikendalikan oleh Zongliwu. Dia rela membakar jiwanya sendiri. Sepertinya itu bukan karena keinginannya Feng Ling menjadi tragis ke langit. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bola api besar berwarna hitam merah. Setelah itu, dia langsung menyatu dengan nyala api piniknya sendiri. Tiba-tiba, Phoenix api berubah sepenuhnya menjadi hitam. Dia mengepakkan sayapnya dengan kuat kali ini. Dia memblokir palu Haotian milik Tang Wutong. Setelah itu, dia jatuh dari langit. Bukan ke arah Tang Wutong tetapi ke arah Zongliwu. Senyum dingin muncul di wajah Wo Yuhao tanpa ragu. Feng Ling dan Zongliwu melepaskan mantra rahasia dari Gereja Roh Kudus. Adapun apa efeknya Wo Yuhao tidak jelas. Namun dia tahu bahwa itu seharusnya agak kuat. Karena itu melibatkan pembakaran baik roh pembalasan Feng Ling dan Zongliwu sebagai harga yang harus dibayarkan. Mungkin itu untuk sementara menawarkan kekuatan limit dulu. Lagi pula, kekuatan Mas Roh Jahat agak aneh dan misterius. Namun, bagaimana Wo Yuhao memberi Zongliwu kesempatan untuk melakukannya? Sosoknya melintas dan dia datang ke depan Tang Wutong. Dia membuka lengannya lebar-lebar dan memeluknya. Seringai muncul di wajah Tang Wutong. Sayap naganya terbalik dan menelan Wo Yuhao. Setelah itu, tubuh mereka bersinar terang. Mata vertikal yang bersinar dengan cahaya aneh diam-diam muncul. Emas, hijau giok, biru tua, ungu tua, dan warna-warna lain yang menyala dan berganti-gantian dalam mata vertikal itu. Detik berikutnya, seberkas cahaya yang menyatu berbagai warna berbeda ditembakkan dari mata vertikal. Wo Yuhao harus memahami waktu yang tepat. Ketika akhirnya dia memeluk Tang Wutong, saat itulah Feng Ling dan Zongliwu menyatu. Pada saat ini Zongliwu tidak mungkin bergerak. Sinar cahaya multiwarna yang aneh menyebabkan wilayah luas di sekitarnya diterangi dengan lapisan cahaya aneh saat ditembakkan. Zongliwu berubah menjadi merah tua saat Feng Ling menyatu dengannya. Boneka setan dewa kematiannya menyatu dengan tubuh aslinya dan auranya dengan cepat menjadi semakin kuat. Pada saat inilah sinar cahaya multiwarna ada di depannya. Zongliwu hanya merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Setelah itu, dia merasa seolah-olah seluruh dunia menjadi berbeda. Dia merasa santai dan aneh. Itu adalah relaksasi yang datang dari lubuk hatinya. Itu sangat nyaman. Namun dia tidak bisa lagi merasakan kekuatan jiwanya yang besar. Boneka setan dewa kematiannya tampaknya telah diambil darinya. Seluruh tubuhnya menjadi patung emas. Kekuatannya yang besar segera menghilang. Seperti es dan salju yang mencair. Itu adalah jalan emas di tengah kemewahan Melayu. Keterampilan fusi kuat dari Wo Yuhao dan Tang Wutong. Keterampilan fusi yang dilepaskan oleh dua individu yang hampir menjadi limit dahulu sebenarnya telah melampaui batas-batas dunia ini. Itu di tingkat para dewa. Tidak peduli seberapa kuat mantra rahasia yang digunakan oleh Zongliwu dan Feng Ling, bagaimana bisa dibandingkan dengan kekuatan Wo Yuhao dan serangan Tang Wutong yang hampir ilahi, yang setara dengan dewa. Kekuatan Feng Ling menghilang bersama jiwanya. Tidak ada jejak yang tertinggal. Boneka setan dewa kematian Zongliwu juga direnggut. Bahkan kekuatan jiwanya dibelah dua ketika dia berjuang untuk melarikan diri. Rasanya seperti dia lebih tua 10 tahun. Saat kekuatan Wo Yuhao dan Tang Wutong berubah, jalan emas mereka juga berubah. Kemelayuan tidak hanya terjadi pada jiwa bela diri dan keterampilan jiwa, itu juga terjadi pada energi kehidupan. Zongliwu sudah sangat tua. Setelah dia mengalami jalan emas ini, energi hidupnya sangat terkuras. Dia tampak seperti orang tua yang berada di ambang kematian sekarang. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ini adalah kekuatan yang bukan milik manusia. Bahkan jika itu ibuku atau penatu Walong, mereka tidak memiliki kekuatan seperti itu.
Kenapa mereka bisa menunjukkan kekuatan seperti itu? Zhong Liwu merengek. Dia bahkan tidak menggunakan trik terakhirnya sebelum dia benar-benar hancur. Ini terlalu berat baginya karena harga yang harusnya bayar adalah nyawanya. Balok-balok tembakan cahaya dari kejauhan berhenti ketika mereka berada di depan Huo Yuhao. Setelah itu mereka berubah menjadi bola-bola cahaya dan secara terpisah menyatu dengan tubuhnya. Zhong Liwu tampak lebih suram ketika dia melihat cahaya-cahaya itu karena rohnya kembali. Itu juga berarti bahwa semua individu yang kuat dari Gereja Roh Kudus ditangani. Tak satu pun dari mereka yang hidup lagi. Gereja Roh Kudus benar-benar musnah. Oh Yuhao, kau menghancurkan Gereja Roh Kudusku. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhong Liwu dipenuhi dengan kebencian saat melihat Wo Yuhao. Wo Yuhao menghela nafas dan berkata, sayang sekali, kau bahkan tidak bisa menjadi hantu. Kau telah melukai banyak orang dalam kehidupan ini. Bahkan jika kau menjadi hantu atau roh pembalasan, kau masih akan dihukum oleh langit. Namun aku tidak akan memberimu kesempatan itu karena menghormati Penatua Long dan Penatua Ye. Apakah kau berpikir bahwa kau masih bisa menjadi hantu? Saat dia berbicara, mata Huo Yuhao berubah keemasan. Dia perlahan berjalan menuju Zhong Liwu. Kekuatan spiritualnya yang sangat besar berubah menjadi penghalang besar menelan mereka. Saat undulasi spiritual yang mengerikan menyebar, mereka mampu melumpuhkan kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Zhong Liwu. Pada saat ini seluruh area bergetar hebat. Kekuatan spiritual yang mengerikan turun dari langit. Suara bernada rendah, dominan, dan dingin bergema di udara. Siapa ini? Beraninya kau mengganggu tidurku? Siapa yang berani melakukan pembantaian di hutan iblis jahat? Ketika suara ini terdengar, langit sebenarnya berubah dan berubah menjadi gelap. Awan hitam pekat mulai pecah, seolah-olah seluruh langit telah terbuka. Mata besar muncul di udara, fokus pada di mana Huo Yuhao Tangwu Tanah Zhong Liwu berada. Yang berkuasa, Anda akhirnya ada di sini. Tolong hukumlah mereka yang ada di sini, yang telah mengganggu kedamaian hutan iblis jahat. Zhong Liwu menjadi tragis. Bala bantuan yang dia tunggu akhirnya tiba. Ya, ini adalah pendukung terakhir Gereja Roh Kudus. Jika bukan karena izin yang diberikan oleh Kaisar Tirta Mata Jahat, bagaimana Gereja Roh Kudus diizinkan untuk mendirikan markas mereka di hutan iblis jahat? Meskipun itu hanya di tepi hutan, itu menunjukkan hubungan yang mereka bagi dengan Kaisar Tirta Mata Jahat. Dengan Ye Sisui dan Long Xiaoyu di sekitar, mereka memiliki hak untuk bernegosiasi dengan Kaisar Tirta Mata Jahat. Kali ini Gereja Roh Kudus tidak akan dipaksa bergerak jika bukan karena fakta bahwa Ye Sisui dan Long Xiaoyu merasa bahwa hidup mereka akan mencapai akhir mereka. Kaisar Tirta Mata Jahat bukan sejenis roh. Sekali Gereja Roh Kudus tidak bisa lagi berdiri sejajar dengannya, dia pasti tidak akan keberatan mereka dihancurkan. Meskipun Gereja Roh Kudus telah memberinya banyak manfaat selama beberapa tahun terakhir, hutan iblis jahat adalah wilayahnya. Tentu saja dia tidak ingin ada manusia yang tetap ada di sini. Sinar cahaya keunguan melintas. Zhong Liwu bergetar berasa dia berteriak histeris. Sorot matanya redup langsung sebelum secara bertahap kehilangan warnanya. Tidak peduli siapa yang datang, Wo Yuhao masih bertekad untuk menghabisinya. Sebagai pemimpin Gereja Roh Kudus, dia harus mati. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Sejak saat ini, Gereja Roh Kudus telah dihapus dari muka bumi ini. Sekte Mas Roh Jahat ini yang telah melukai banyak nyawa telah hilang selamanya. Manusia, kau telah menyinggung martabatku. Kau harus membayar harganya. Suara Kaisar Tirta Mata Jahat terdengar. Setelah itu seberkas cahaya merah gelap yang panjangnya lebih dari 1 kilometer turun dari langit. Itu menelan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao pernah menjadi sasaran serangan Kaisar Tirta Mata Jahat. Saat itu dia mengandalkan kekebalan spiritualnya untuk menghindari bencana sebelum dia melarikan diri dari hutan iblis jahat. Kali ini dia bukan lagi Huo Yuhao yang sama, yang baru saja menjadi sagi jiwa 7 cincin. Ini mata Huo Yuhao penuh gairah. Di belakangnya mata vertikal besarnya tiba-tiba menjadi cerah. Sinar mawar emas langsung bersinar. Itu adalah wujud roh pelindung miliknya, mata Asura. Dibandingkan dengan sinar merah gelap yang turun dari langit, cahaya mawar emas yang dipancarkan Huo Yuhao ternyata lebih lemah. Kedua sinar cahaya itu berbenturan di udara. Awan suram bergetar luar biasa. Sinar merah gelap besar diblokir begitu saja. Warnanya juga cepat berubah.
ada lapisan tambahan cahaya biru es di sekitarnya. Selanjutnya itu bergerak kembali ke asalnya. Spirit Shock Wu Yuhao telah dirilis. Wu Yuhao telah melepaskan kekuatan sebenarnya dari kekuatan inti jua pelengkap Yin Yang. Apa? Kaisar Tiran Mata Jahat tercengang ketika dia mengerang. Setelah itu, sinar cahaya gelap merah dengan cepat menarik semua jalan sampai hanya 10 meter. Setelah itu, badai angin spiritual yang mengerikan dilepaskan di udara. Langit langsung berubah merah seolah-olah itu adalah sepetak laut berdarah. Undulasi spiritual yang luar biasa menyebabkan semua monster di hutan iblis jahat untuk berbaring rentan di tanah. Mereka tidak berani bergerak sama sekali. Mereka merasakan kemarahan yang datang dari Kaisar Tiran Mata Jahat. Di sini, Kaisar Tiran Mata Jahat adalah penguasa sejati. Tang Wutong datang ke sisi Wu Yuhao. Dia melihat betapa seriusnya Wu Yuhao. Setelah satu bentrokan, hidung dan mulut Wu Yuhao sudah berdarah. Penguasa hutan ini benar-benar mampu menantang Litian. Ketika kekuatan spiritual mereka berbenturan, Wu Yuhao merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Kaisar Tiran Mata Jahat sebenarnya telah menyatukan kekuatan spiritual dan kekuatan spasial yang besar. Wu Yuhao telah menyatukan kekuatan es pamungkas ke dalam kekuatan spiritualnya. Sedangkan kekuatan spiritual Kaisar Tiran Mata Jahat dipenuhi dengan badai spasial yang mengamuk. Kekuatan spasial yang menakutkan hampir merobek asal spiritual Wu Yuhao. Ayo naik! Wu Yuhao memegang tangan Tang Wutong. Mereka bangkit dan berubah menjadi proyeksi. Seketika mereka tinggi di langit. Dia bersumpah untuk tidak dengan mudah menghabisi monster roh. Ada banyak monster yang hidup di hutan ini. Mengingat kekuatan Kaisar Tiran Mata Jahat, banyak nyawa akan terbunuh jika mereka bertarung di tanah. Inilah mengapa dia membawa pertarungan ke langit. Tekanan besar yang awalnya di langit lenyap saat angin topan spiritual yang mengerikan mengamuk. Ketika Wu Yuhao dan Tang Wutong melewati badai angin itu, mereka akhirnya melihat Kaisar Tiran Mata Jahat. Dia raksasa. Dia adalah mata besar dengan diameter lebih dari 300 meter. Ada total 81 tentakel yang mengembul keluar darinya. Masing-masing panjangnya sekitar 500 meter dan menggeliat-geliat di udara di belakangnya. Semuanya berwarna merah gelap. Itu adalah lautan kekuatan jiwa. Inilah mengapa rasanya seolah kiamat akan datang ketika dia muncul. Salam, Kaisar Tiran Mata Jahat. Aku Wu Yuhao. Aku tidak datang ke hutan iblis jahat untuk mengganggu tidurmu. Hanya saja, Gereja Roh Kudus telah menghabisi banyak manusia. Aku harus menyingkirkan mereka. Aku mencari pengampunanmu. Wu Yuhao berkata dengan tenang kepada Kaisar Tiran Mata Jahat. Yuhao tidak punya niat untuk masuk ke dalam buku buruk Kaisar Tiran Mata Jahat bagaimanapun. Dia adalah salah satu makhluk terkuat di benua ini. Dia mengendalikan hutan iblis jahat. Semua monster di Kekaisaran Ryu berada di bawah tanggung jawabnya. Sistem roh sudah mencapai hasil seiring berjalannya waktu. Untuk lebih melanjutkan mempromosikannya, bantuan makhluk yang lebih kuat diperlukan. Jika dia bisa meyakinkan Kaisar Tiran Mata Jahat bahwa transmisi roh adalah suatu kemungkinan, itu akan sangat membantu dalam mempromosikan hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan monster roh. Ini sebabnya Wu Yuhao sangatlah sopan. Kaisar Tiran Mata Jahat membuka matanya lebar-lebar untuk melihat Wu Yuhao. Suaranya bergema. Manusia, kau sangat kuat. Kau adalah satu-satunya manusia yang mampu secara langsung menantang kekuatan spiritualku. Namun, kau telah membunuh manusia yang memiliki perjanjian dengan kami. Aku tidak bisa membiarkan masalah ini dibiarkan. Kau harus membayar harganya. Wu Yuhao berkata. Kaisar Tiran Mata Jahat, jangan berpikir bahwa manusia lemah hanya karena kau kuat. Aku tidak ingin menjadi musuh dengan Anda. Namun ini tidak berarti bahwa aku takut padamu. Kami tidak akan menyetujui kondisi apapun. Kami hanya tidak ingin bermusuhan dengan Anda. Jika Anda ingin memusuhi kami, itu terserah Anda. Anda dapat melihat apakah Anda dapat memanfaatkan kami. Hahaha. Kaisar Tiran Mata Jahat tiba-tiba tertawa keras. 81 tentakelnya terus menari di udara. Langit berubah sekali lagi. Kekuatan spiritual yang luar biasa melonjak di udara. Tekanan besar sekali lagi muncul. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.